sekarang ini sudah pada pintar, sudah pada tahu politik. Nah, mereka melihat sosok pemimpin ini ada dalam dirinya Pak Anies Baswedan. Selama ini kalau lagi berkomunikasi dengan sesama kita sekolah internasional gitu, mereka menyampaikan bahwa Pak Anies cocok, Anies cocok buat kita nih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Sukarsadi di IT Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang pintar, yang memiliki masa depan, yang tergabung dalam Smile ABW dengan ketuanya Ko Eka sama bendumnya bendahara umumnya Safira Hadi. Nah, keduanya kebetulan lagi menempuh strata pendidikan S2. Oke, saya langsung saja bertanya kepada ketuanya, Ko Eka. Apa yang memotivasi anak-anak muda milenial Indonesia ini kemudian memilih bergabung dengan atau mensupport Pak Anies Baswedan? Ya, terima kasih Pak Imam, Om Imam. Kita ini memang anak-anak muda ini sekarang kan sudah mulai sangat cerdas ya. Dan sudah mulai melek politik, dan mereka pengen Indonesia ini lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Karena tentunya siapa yang bisa merubah bangsa ini ya peran anak milenial sangat penting. Anak milenial, anak Gen Z sekarang ini yang hampir 65% jadi pemilih di 2024 nanti pas pemilu nanti. Tentunya dari tangan anak muda ini sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Makanya sekarang ini sudah pada pintar, sudah pada tahu politik. Nah, mereka melihat sosok pemimpin ini ada dalam dirinya Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies Baswedan ini memimpin 5 tahun di Jakarta dengan sangat baik sekali. Ya, dengan sangat baik, dengan sangat toleransi yang sangat tinggi. Mulai dari transportasi dibenahi, mulai dari taman-taman dibenahi, dan juga tentunya mensupport rumah ibadah seluruh agama. Ini yang menjadi salah satu prestasi tertinggi Pak Anies, yaitu mensamaratakan semua agama, tidak ada bedanya, dan semua tempat ibadah, seluruh agama mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta melalui kepemimpinan Pak Anies tentunya. Jadi baik itu masjid, gereja, wihara, kuil, semua mendapatkan bantuan tempat ibadah dari Pemprov DKI Tanpa dibeda-bedakan. Dia menjaga toleransi Pak Anies. Sangat menjaga toleransi umat beragama, dan bahkan IMB gereja di zaman kepemimpinan Pak Anies itu sangat banyak sekali diterbitkan maksudnya kan. IMB diterbitkan di zaman Pak Anies. Jadi tidak hanya masjid yang masif pembangunannya, tapi gereja juga di Jakarta banyak sekali izin-izin dikeluarkan. Jadi ya Pak Anies berarti kan tidak menitik beratkan pada satu agama gitu kan. Semua agama diizinkan untuk membangun rumah ibadahnya masing-masing dan melakukan kegiatan ibadahnya masing-masing. Dan tentunya yang paling kita rasakan adalah integrasi transportasi, di mana busway udah keren banget, apalagi ada Jaklingko 0 rupiah gratis bagi para ibu-ibu, bagi para orang-orang yang pengen naik angkot kecil kan gratis kan, cukup bayar 0 rupiah. Itu luar biasa banget gitu kan. Angkotnya AC, ya kan, haltenya juga udah bagus banget sekarang, terintegrasi dengan MRT, dengan KRL, ya kan. Jadi ini ibarat kata Jakarta ini sudah menjadi smart city. Oleh kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan kalau dia jadi presiden ke seluruh Indonesia. Makanya anak-anak muda sekarang pengen Jakarta yang sudah keren ini diduplikasi ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya dengan menjadikan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Om Imam. Baik. Terus Ibu Bendung, Ibu Safira Hadi kan sekarang selain bekerja di perusahaan multinasional ya, PMA Jepang, kemudian kuliahnya juga di perguruan tinggi yang internasional, Presiden University. Nah, secara dimensi keandaan, apa yang memantik generasi berwawasan internasional ini kemudian jatuh cinta kepada Pak Anies? Kita tahu ya, kita kan seorang milenials itu kan pasti kan wawasannya juga harus luas gitu kan.
dan kita harus bisa memilih seorang pemimpin yang juga rasional, juga harus aktif dalam berbagai proses dari A to Z-nya. Kalau dulu kan millennials itu menganggap bahwa politik biarin aja lah, kita boleh golput kok. Tapi kalau sekarang karena banyaknya teknologi yang sudah berkembang, terus wawasan yang sangat luas gitu kan dalam pergaulan kita, jadi cocok Pak Anies Baswedan ini sebagai pemimpin kedepannya, karena Pak Anies ini selalu membahas visi depan, visi masa depan, visi masa depan. Nah, itu cocok buat kalangan kita gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang pendidikan sekarang lebih diperbaharui lagi dengan lapangan kerjanya yang bagus, nantinya bakal bisa kita menempati tempat-tempat yang sesuai dengan profesi kita yang mungkin yang tadinya sekolahnya di internasional, tapi kita bisa memupuk lah, kita bisa menyusun sistem baru yang di negara kita ini. Selama ini kalau lagi berkomunikasi dengan sesama kita sekolah internasional gitu, mereka menyampaikan bahwa Pak Anies cocok, buat kita nih. Gitu. Ini nih sistemnya oke nih buat kita nih gitu. Oke. Ya, selain Anda di S2 juga Anda kan bekerja. Tentu Anda tahu bagaimana sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia ini. Tentunya harapan Anda seperti apa ketika Pak Anies jadi presiden tentang lapangan pekerjaan ini? Lapangan pekerjaan untuk kita yang orang lokal pastinya harus mudah ya. Didahulukan dibandingkan yang pekerja asing, karena sebenarnya potensi anak Indonesia itu banyak banget, dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Sayang kalau tidak dikembangkan dengan baik, apalagi dari sisi teknologi ada kita pernah, tapi sayangnya waktu tahun-tahun kemarin ini kita ada informasi bahwa anak bangsa yang memiliki potensi tersebut bagus diambil oleh negara lain. Karena gitu. Di sini nggak ada lapangan. Di sini nggak ada lapangan pekerjaan dan sumber dayanya kurang lah, sumber dorongannya kurang lah. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke Smile ABW. Siap, Om. PK. Konsepnya apa nanti ke depan itu Smile ABW ini? Iya, karena Smile ABW kan adalah suara milenial Anies Baswedan. Jadi kita ingin anak milenial menyuarakan untuk Pak Anies Baswedan dan juga untuk masa depan Indonesia. Jadi kita menampung segala aspirasi dan suara para milenial dari Sabang sampai Merauke untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dititipkan ke Pak Anies Baswedan. Ya, jadi kita akan menjaring dan juga menampung seluruh aspirasi milenial dari seluruh Indonesia. Kita akan sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan. Pak Anies, ini pesan dari milenial kita, Pak. Untuk ketika nanti Bapak menjadi presiden Republik Indonesia, para milenial ingin ini semua ini terwujud, gitu kan. Jadi kita terlibat aktif dalam pembangunan bangsa ya. Jadi penonton aja. Kita ingin milenial ini dilibatkan, apalagi kan zaman sekarang udah sangat hal yang lazim ya, anak muda ini terlibat dalam kepemimpinan bangsa, baik itu di anggota dewan, baik itu di pejabat tinggi negara, menteri dan sebagainya. Anak muda sudah banyak yang terlibat. Jadi sebenarnya anak muda ini punya potensi gitu kan, dan harus diberikan ruang, diberikan tempat, posisi untuk berkarya gitu kan, Om. Jadi harapannya ketika nanti Pak Anies Baswedan menjadi presiden, kita dari suara milenial Anies Baswedan sudah punya aspirasi anak milenial dan Gen Z untuk disampaikan kepada Pak Anies, dan juga tentunya saling mengedukasi. Jadi untuk temannya yang belum tahu tentang politik, diberikan edukasi terkait politik, bahwa politik itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Justru politik itu sesuatu yang harus diemban bersama-sama. Karena siapa yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Ada rakyat Indonesia ini, milenial sendiri, bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau makin sejahtera, harus pilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan itu. Tentunya Pak Anies Baswedan. Terus ajakan Anda berdua terhadap kaum milenial di seluruh Indonesia dan kaum milenial yang lagi sekolah di luar negeri, ajakannya bagaimana? Siapa dulu ya, Om? Ya, boleh dulu. Sebagai ketua. Siap, Ibu Bendung. Ya, untuk para anak-anak muda, baik yang ada di Indonesia, di tanah air, ataupun memang yang lagi belajar atau kerja di luar negeri, mari
Kita dukung Pak Anies Baswedan untuk perubahan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Tentunya kita semua ingin Indonesia ini lebih maju dan juga tentunya ingin menjadi negara yang sangat dihargai oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, kami mengajak kalian semua anak muda di seluruh Indonesia dan seluruh dunia untuk bersama-sama mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti, Februari tanggal 14. Oke, Ibu. Untuk suara milenial harus memilih Pak Anies Rashid Baswedan karena pertama adalah pemimpin yang sangat mempunyai bakat pemimpinnya secara alami, terus sangat concern dengan keadilan dan nasib orang yang tertindas, juga pribadi yang rendah hati, kerja nyata, tidak otoriter, juga orangnya bersih dan tidak korupsi, ya, punya jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Pokoknya untuk milenials nanti ke depannya tanggal 14 Februari jangan sampai golput, kita harus memilih secara cerdas pemimpin kita nanti masa depan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi aspirasi, pendapat, dan isi otak dari kaum milenial ini. Sekarang ini mereka cerdas-cerdas dan tahu harus bagaimana bangsa ini ke depan yang mewakili dari harapan hope mereka ke depan. Dan itu menandakan pula bahwa setelah negara ini menganut sistem demokrasi, maka seluruh aspek kehidupan pada awalnya diputuskan dengan keputusan politik, maka generasi milenial harus terlibat di dalamnya sehingga nanti akan diproduk keputusan politik yang berkualitas tinggi, yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia ke depan. Salam, berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa salam perubahan, salam persatuan, salam kesejahteraan, salam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bravo.